Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan bagian ada 100 ekor domba, yang satu hilang. Lalu tuannya itu pergi mencari yang satu yang hilang itu. Dalam permenungan saya, Tuhan menghendaki agar tidak ada seorang pun yang hilang. Tapi semua harus dirangkul. Semua harus menerima berkat yang sama. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita berjuang untuk memaafkan orang yang bersalah? Kalau suami atau istri atau anak-anak bersalah, apakah kita punya hati yang mau mengampuni mereka? Mau mencari mereka yang saat itu hilang dan membawa mereka kembali penuh dengan sukacita? Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki seorang pun hilang. Kalau kita menerima berkat berlimpah dari Tuhan, berkat itu juga harus menjadi milik semua orang. Agar semakin banyak orang merasakan bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mungkin dalam perhitungan manusia, 100 ekor domba, satu hilang, mendingan kita jaga 99. Daripada pergi mencari satu. Tidak dengan Tuhan. Yang satu yang hilang ini sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang 99 ini bisa menjaga dirinya. Yang satu yang hilang ini perlu dicari karena dia tersesat. Kita diajak untuk tidak melihat kesalahan orang lain, tapi melihat perjuangan orang untuk kembali ke jalan yang benar. Bangkit dari kegagalan hidup mereka dan menjadi pribadi-pribadi yang baik mungkin seperti Anda. Mari kita berjuang untuk mencari yang hilang, bukan membiarkan mereka hilang, tapi mencari mereka, merangkul mereka, dan membawa mereka ke hadapan Tuhan saat-saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih,
Bagaimana perasaan Anda ketika Anda hilang dan ditemukan kembali? Sukacita, bukan? Itu juga yang akan dirasakan oleh orang-orang yang saat ini sedang hilang. Mari kita cari mereka. Agar dari pengalaman kita boleh merangkul mereka karena kita pernah juga merasa bahwa kita pernah hilang dalam hidup ini. Akan ada sukacita yang besar karena satu orang berdosa yang bertobat. Mari Bapak Ibu, tugas kita adalah mencari yang hilang dan membawa mereka kembali kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit. Semoga Engkau mengutus kuasa Roh Kudus untuk menjamah mereka, memberikan mereka semua harapan akan kesembuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Berkatilah juga para medis, keluarga yang mendampingi mereka dengan rahmat kesehatan. Biarlah mereka juga boleh punya rahmat kesabaran untuk melayani keluarga mereka yang sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.